Jangan lupa tonton terus video dari saya tadi. Kita sekarang berada di tempat yang sejuk, asri, dan sangat asik di sini, di mana di bumi pertiwi kita Allah Subhanahu wa taala limpahkan dan juga berkahi, terutama adanya air. Di sini guys sangat sejuk, alhamdulillah. Buah kedondong, buah manggis. Jangan lupa nonton dong buat yang manis. Terima kasih guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala li Sayyidina Muhammad. Rabbi sari sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita berjumpa kembali bersama saya Taidi di dalam suasana yang berbahagia ini. Di tempat yang sangat sejuk ini ada air, ada pohon yang rindang. Bukti sebagai kemahakuasaannya Allah menciptakan alam semesta ini, baik langit maupun bumi ini. Flashback ke zaman aliyah dulu, waktu kelas 1 aliyah atau kelas 10, ada seorang guru yang selalu menekankan daripada tapakur alam, merenungi, memikirkan apa kejadian yang ada di alam semesta ini. Apa kata beliau? Yaitu afala yatafakkarun. Beliau selalu mengingatkan yang ada di dalam ayat Al-Quran. Afala yatadabbarun, dan lain sebagai banyak ayat kata beliau yang memfungsikan, yang mengharuskan manusia untuk menggunakan akal dengan sebaik-baiknya. Sehingga tatkala dulu diperintahkan seperti itu, apa sih maknanya? Apa sih makna daripada guru memerintahkan untuk memfungsikan akal dengan sebaik-baiknya? Ternyata dengan memfungsikan akal dengan sebaik-baiknya, mentafakuri alam semesta ini, kejadian-kejadian yang terjadi, membuat kita semakin cerdas, membuat kita semakin paham, membuat kita semakin yakin akan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita mengupas tentang tafakur alam. Di dalam ayat Al-Quran, Quran surah Ali Imran ayat 190 sampai 191, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Shadaqallahul Azim. Yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, dan dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Allah.
lindungilah kami dari azab neraka. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk memfungsikan akal dengan sebaik-baiknya. Kita dapat mengambil sumber belajar di alam semesta ini. Saat ini, detik ini, kita berada di air yang tenang, air yang mengalir dengan sendirinya berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahukah kalian kemana air itu terus mengalir? Pasti kebanyakan menjawab akan mengalir ke tempat yang rendah. Inilah bukti daripada keagungan Allah membuat manusia untuk berpikir, kenapa air selalu mengalir ke tempat yang rendah? Karena dia mengisi akan kekosongan orang yang merasa rendah hatinya. Itulah tatkala kita juga dalam hal menuntut ilmu, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memudahkan mengisi suatu ilmu pengetahuan kalau kita ke tempat guru dengan membawa yang kosong. Kita tidak ada punya ilmu, kita tidak ada punya apa-apa, kecuali gurulah yang mengisi akan ilmu tersebut. Seperti contoh air tadi, di mana air mengalir ke tempat yang rendah. Begitu juga tatkala kita menuntut ilmu, kita kosongkan apa-apa yang dimiliki dan kita merendahkan hati kita di hadapan guru kita. Jangan sampai kita merasa mulia daripada guru kita. Karena berkat guru kita, kita bisa mengetahui apa-apa yang semestinya diketahui. Itulah yang bisa kita pahami, yang bisa kita ambil pelajaran daripada hari ini berkaitan tentang alam semesta, objek yang ada saat ini kita, yaitu seperti air yang bukan hanya menyejukkan tapi juga memberi manfaat, dan diantaranya kepada kita dapat mengambil pelajaran. Kita menuntut ilmu merasa diri paling hina, merasa diri paling tidak punya apa-apa, dan hati kita dikosongkan seperti cangkir yang apabila kosong maka akan mudah dituangkan air-air yang berupa butiran-butiran yang suci. Begitulah apa yang kita tadabburi, apa yang kita tafakkur daripada alam semesta ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Semoga apa-apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat, dan apabila terdapat kesalahan pribadi mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.